Nah, saya Wiwi Utami ketemu kembali pada materi berikutnya, yaitu membahas tentang diabetes juvenil. Diabetes juvenil ini diabetes yang terjadi pada anak ya. Kita akan bahas mulai dari definisi, penyebab, gejalanya, kemudian masalah keperawatannya beserta intervensinya. Dewasa ini penyakit diabetes ya, tidak hanya menyerang orang dewasa, diabetes juga menyerang pada anak-anak. Oleh karena apa? Ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu kemungkinan pola hidup ya, gaya hidup, kemudian pola makan dan seterusnya, yang mana penyakit degeneratif yang dulunya itu diderita oleh orang dewasa sekarang juga bisa dialami oleh anak-anak. Nah, kisarannya usia antara 9 sampai 12 tahun. Yang paling banyak ini diakibatkan oleh karena autoimun. Apa autoimun? Yaitu suatu kondisi antibodi di dalam tubuh itu dihancurkan oleh tubuh itu sendiri. Dalam hal ini adalah sel pankreas dihancurkan sendiri oleh tubuh, yaitu oleh insulin itu sendiri. Itulah yang disebut dengan autoimun pada klien yang mengalami diabetes juvenil. Berdasarkan penelitian, sekitar 20% penyebabnya adalah genetik. Jadi dibawa sejak dalam kandungan. Yang mana mungkin salah satu atau kedua orang tua mengalami diabetes. Yang kedua, faktor lingkungan. Ini lebih dari 70% sebagai pemicunya, yaitu virus. Misalnya virus MAM. MAM itu istilah Jawanya gondongan. Kemudian rubella atau campak. Kemudian bahan-bahan kimia yang paling sering adalah golongan nitrosamin, dan yang kalah pentingnya suatu infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, virus ini terjadi pada masa bayi masih dalam kandungan. Lebih dari 20% anak menderita diabetes tipe 1. Tipe 1 yang perlu kita ketahui, tipe 1 ini adalah ketergantungan insulin, tipe 1 ini penyebabnya adalah kerusakan pankreas. Umumnya pada usia 5-10 tahun mendatang, anak akan mengalami diabetes. Untuk defisiensi insulin ini, penggunaan glukosa dalam darah oleh sel yang menyebabkan produksi glukosa hepatik sehingga terjadi hiperglikemia. Hal ini yang menyebabkan tubuh harus membakar lemak atau otot untuk mendapatkan energi yang disebut dengan istilah ketogenesis. Nah, apabila jumlah keton dalam tubuh itu sangat banyak, itu yang disebut dengan ketoasidosis. Nah, pada usia anak kita memiliki tujuan terapinya, karena anak itu masih dalam tahap usia yang masih muda, masih tumbuh kembang. Diapakan anak yang mengalami diabetes ini? Karena itu kita membahas tujuan terapi diabetes. Yang pertama menjamin pemberian insulin untuk mempertahankan supaya kadar glukosa di dalam darah tetap normal. Yang kedua, untuk mempertahankan supaya anak tetap tumbuh kembang sewajarnya. Yang ketiga, kita harus mendidik anak untuk mematuhi diet. Dalam hal ini menghindari lemak. Dan olahraganya harus cukup. Terus kebutuhan kalori untuk anak itu juga harus dipertimbangkan ya. Sebenarnya sama ya. Sedangkan untuk pasien diabetes cuma ditambahi 100 kalori per tahun usianya. Kemudian komposisi nutrisinya terdiri dari 55% karbohidrat, 30% lemak, dan 10%
sampai 15% adalah protein. Sehingga ini tetap menjaga keseimbangan nutrien atau disebut dengan gizi yang seimbang. Nah, untuk mempertahankan kadar gula supaya tetap adekuat, maka anak tetap perlu makan, ya. Bukan berarti terus tidak makan sama sekali, ya. Tetap makan. Bahkan tetap makan kudapan. Apa kudapan? Kudapan itu adalah makanan selingan di antara waktu makan. Nah, oleh karena waktu makan itu normanya 3 kali, pagi, siang, dan sore, maka kudapannya adalah di antara pagi dan siang itu ada sekali kudapan, kemudian siang ke sore ada 1 kali kudapan. Nah, kita juga tetap harus mempertahankan berat badan anak supaya tidak turun drastis berdasarkan rumus menurut Broca, yaitu BB ideal anak yaitu 90% kali TB anak dikurangi 100 dikalikan 1 kg berat badan. Untuk gejala diabetes juvenil ini sama dengan gejala IDDM atau sama dengan gejala insulin dependent diabetes mellitus, disingkat IDDM. Gejala yang pertama poliuri, yang kedua polidipsi, yang ketiga polipagi, keluhan lain maupun penyertanya. Untuk poliuri kita sudah tahu bersama, yang disebut poliuri adalah jumlah urin melebihi normal. Jadi sedikit-sedikit kencing, sedikit-sedikit mengeluarkan urin. Ini kenapa? Ini adalah akibat dari diuresis osmotik yang terjadi sekunder akibat hiperglikemia dan jumlah glukosa yang beredar ke urin itu tinggi, makanya sedikit-sedikit berkemih. Yang kedua, polidipsi. Polidipsi ini adalah istilah dari haus, ingin terus minum, gitu. Kenapa? Karena ada hilangnya air di urin, osmolaritas ekstravaskuler yang meningkat. Ini menyebabkan kita terus anak-anak itu ingin minum terus-menerus. Polipagi atau suka makan atau banyak makan. Kenapa banyak makan? Ini disebabkan karena kurangnya intake glukosa di dalam sel, maka selalu ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan sel, jadi keinginan lapar terus. Keluhan penyerta yang lain yaitu badan terasa lemah, terjadi perubahan kepribadian, suka marah, jadi kalau nggak ada makanan marah, ya sedikit-sedikit sensitif. Kemudian nyeri kepala, ini dampak hipoglikemi, nyeri secara keseluruhan pada dada. Nah, ini oleh karena cardiac outputnya yang ada masalah di jantung, serta mual, ini masalah gastrointestinal. Kemudian bisa berkembang ke hal yang lebih serius, ya, dehidrasi berat, dampak mungkin terlalu banyak urin yang keluar sedangkan pasien berupaya untuk mengurangi minum. Dan bisa terjadi komplikasi berupa dampaknya kalau dehidrasi berat yaitu asidosis metabolik, urinnya terlalu kental. Sebagai seorang perawat kita harus bisa melakukan proses keperawatan yang dimulai dari pengkajian. Langkah yang pertama adalah kaji identitas, ya. Pada identitas sudah jelas, ya, untuk diabetes juvenil ini sering muncul pada usia anak-anak. Jadi mulainya pada usia anak-anak. Keluhan secara umum yaitu ada masalah di pencernaan, nafsu makan meningkat, tapi berat badan cenderung turun. Ada perubahan pola sehari-hari, misalnya pasien lemas, ya, pasien tidak bergairah, ya. Kemudian pucat, ya. Ada perubahan tidur, ya, karena sering kemih, ada perubahan persepsi dan seterusnya pada pola fungsi sehari-hari mengalami perubahan. Ya. Jadi secara umum baik nutrisi, istirahat, eliminasi, aktivitas, dan pola-pola yang lainnya.
Kemudian pada sistem pencernaan, secara umum pasien mengeluh mual, muntah, nyeri perut. Secara fisik tadi saya sudah bahas di pola fungsi sehari-hari, cenderung ngantuk, anak lelah, pernafasan cepat atau bisa dangkal, nadinya lemah, hampir tak teraba, akral dingin, tekanan darah tak terukur, dan pemeriksaan lab itu cenderung gula darahnya tinggi. Langkah berikutnya menentukan masalah keperawatan yang tercermin di diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah defisit volume cairan berhubungan dengan diuresis osmotik. Yang kedua, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan penurunan insulin. Yang ketiga, risiko tinggi terjadi perubahan sensori yaitu penglihatan berhubungan dengan gangguan pada mikrovaskuler. Itu bukan F ya tapi V. Kemudian yang keempat, kelelahan atau keletihan berhubungan dengan penurunan massa otot. Yang keenam, perubahan pola nafas. Jadi ada perubahan pada nafas, pernafasannya sesak, kusmaul. Berhubungan dengan asidosis metabolik. Yang terakhir adalah kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya mampu mengingat informasi. Berikut beberapa intervensi yang bisa kita buat dalam rangka mengatasi masalah klien. Untuk masalah yang pertama, defisit volume cairan. Yang pertama, pantau TTV pasien. Yang kedua, kaji warna kulit, kelembapan, pengisian kapiler dan membran mukosa dengan rasional. Pada kekurangan cairan itu akan menunjukkan nadi lemah, pernafasan dangkal. Kelembapan juga menunjukkan kekurangan cairan. Jadi kalau kekurangan cairan bisa dehidrasi, kulitnya kering. Pengisian kapiler juga lambat. Karena itu intervensi yang ketiga, pantaulah intake maupun output cairan. Yang keempat, kolaborasi atau anjurkan minum berkisar 1.500 sampai 2.000 ml per hari jika tidak ada masalah kardiovaskuler. Yang terakhir, batasi cairan yang mengandung gula. Berikut untuk masalah keperawatan yang kedua, yaitu perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Intervensi yang pertama, mengingat pasien nafsu makannya tinggi, BB-nya cenderung turun, kita harus rencanakan menimbang BB setiap hari. Ajarkan pasien untuk menimbang berat badannya setiap hari. Lakukan program diet dan pola makan yang sesuai. Tentunya ini terkait dengan intervensi yang kelima, yaitu harus kolaborasi dengan ahli gizi. Ahli gizi nanti akan menentukan makanan yang dikonsumsi, apa saja yang boleh dan apa yang tidak. Ini perlu melibatkan keluarga ya, karena anak masih dalam pantauan keluarga, maka harus diberi pemahaman. Kemudian kolaborasi kepada tim medis untuk pemberian insulin. Ini dalam rangka untuk mempertahankan gula darah tetap normal sehingga pasien tidak merasa mengeluh lapar terus, sehingga kalau mau lapar terus, insulin kurang, gula darah tinggi, BB juga tidak stabil. Yang ketiga, risiko tinggi sensori, terutama visual atau penglihatan. Kita harus melakukan pemantauan TTV. Biasanya kalau ada peningkatan intraokuler, kita akan dapatkan tekanan darah meningkat, nadi juga meningkat. Yang kedua, kaji persepsi sensori. Dengan apa? Yaitu dengan mengukur jarak pandang klien. Ya, biasanya pasien mengalami visus menurun. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan kartu E atau Snellen card. Yang ketiga, pantau masukan elektrolit, baik melalui makanan maupun minuman. Contoh, makanan yang banyak mengandung glukosa harus dikurangi, buah-buahan yang banyak mengandung glukosa harus dikurangi, minuman manis juga harus dihindari. Masalah selanjutnya yaitu keletihan berhubungan dengan penurunan massa otot. Intervensi yang kita buat yang pertama, rencanakan dengan pasien dan indikasikan aktivitas yang menimbulkan keletihan, jadi harus dikurangi. Yang kedua, berikan aktivitas yang secukupnya atau aktivitas alternatif.
dengan periode istirahat yang cukup. Pantau pernafasan, nadi, suhu sebelum aktivitas. Ya, ini menunjukkan pasien siap untuk beraktivitas atau tidak. Kemudian yang keempat, tekankan pentingnya pemeriksaan gula darah setiap hari, dan kalau perlu anak atau orang tua harus bisa melakukan pemeriksaan sendiri dan tersedia alat di rumah. Berikut mengenai kerusakan integritas kulit. Ya, pasien dengan diabetes cenderung mengalami kerusakan integritas kulit bila kadar ureum di dalam darah itu tinggi, akan dikeluarkan selain lewat urin juga akan lewat kulit. Nah, kalau ada di kulit, yaitu menimbulkan biasanya kulit berwarna keputihan, dan kalau kena keringat biasanya terasa sangat gatal. Ini yang disebut dengan kerusakan integritas kulit. Jadi klien cenderung untuk menggaruk. Maka intervensi yang pertama, kita lakukan periksa kultur drainase luka kalau memang ada sampai terjadi luka karena digaruk oleh pasien. Lakukan rawat luka dengan teknik septik antiseptik. Begitu. Dan perlu diajarkan pula bagaimana supaya klien tidak menggaruk kulit dan bisa melakukan perawatan kulit secara mandiri. Berikut pola nafas tidak efektif. Intervensi yang pertama supaya pola nafas tidak efektif, lakukan posisi tempat tidur ditinggikan pada bagian kepala ini supaya ekspansi paru optimal. Kaji frekuensi dan kedalaman pernafasan, serta anjurkan klien banyak istirahat. Hindari rangsangan psikologi yang berlebihan. Manakala ada rangsangan yang berlebihan, klien cenderung cemas, takut, sehingga akan mempengaruhi heart rate pasien dan pola nafas pasien. Untuk masalah yang terakhir, intervensinya yaitu kaji tingkat pengetahuan pasien tentang penyakitnya maupun pengobatannya. Berikutnya berikan health education, rencanakan dalam bentuk yaitu SAP, buat refleks dan seterusnya. Diskusikan bersama pasien tentang penyakit yang dialaminya. Nah, setelah kita diskusikan, tinjau ulang tentang program pengobatan meliputi pemahaman tentang terapi, kemudian jenisnya, waktu yang harus diberikan saat terapi, sampai kapan, dan apa efek samping dari setiap terapi yang diterima. Nah, itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan materi hari ini tentang juvenile diabetes, yaitu terjadi pada anak yang mana kebanyakan adalah oleh karena faktor lingkungan, meski juga ada faktor genetik hanya 20%. Sebagai seorang perawat kita harus bisa melakukan pengkajian sampai melakukan evaluasi tentunya supaya tujuan akhir dari perawatan pasien juvenile ini anak tetap bisa melanjutkan tumbuh kembang dan tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti anak pada umumnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu pada kesempatan mendatang. Jangan lupa jika materi ini sangat bermanfaat, like, komen, share, maupun subscribe. Itu aja ya. Sampai jumpa.